down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Zahra Intan Hanifah, mahasiswi Universitas Tiga Buana PGRI Sukabumi dari Fakultas Sosial dan Ekonomi, program studi S1 Manajemen. Saya sangat senang berbicara tentang topik yang sangat penting dalam dunia organisasi dan perusahaan, yaitu perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia bukan hanya sekedar proses untuk administratif, tetapi merupakan fondasi yang sangat penting untuk keberlanjutan dan kesuksesan suatu organisasi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang bagaimana perencanaan sumber daya manusia yang tepat dapat membantu kita mengidentifikasi tenaga kerja yang sesuai dengan visi dan misi organisasi. Selain itu, saya juga akan membahas mengenai unsur, strategi, tantangan, manfaat, dan juga model dalam perencanaan sumber daya manusia. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan membahas apa itu perencanaan sumber daya manusia dan mengapa hal ini sangat penting bagi organisasi dan juga perusahaan. Pertama, kita akan membahas definisi perencanaan sumber daya manusia menurut para ahli. Yang pertama, menurut ahli manajemen William L. Tracy, perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia, mengembangkan rencana untuk memenuhinya, dan mengimplementasikan rencana tersebut. Sedangkan menurut John M. Ivansevic, perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan peramalan kebutuhan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan sumber daya manusia adalah proses yang sistematis dan juga strategis yang mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia dan membuat rencana untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas organisasi. Berikut adalah penjelasan mengenai tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Tujuan ini berkaitan dengan upaya untuk menyusun dan mengelola sumber daya manusia secara optimal agar setiap individu atau kelompok dapat bekerja dengan lebih efisien dan produktif. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang tersedia digunakan secara maksimal. Yang ketiga, mempertahankan keunggulan kompetitif. Perencanaan sumber daya manusia berfokus pada pengembangan keterampilan dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri dan bisnis, serta menjaga daya saing melalui inovasi dan kreativitas yang didorong oleh tim yang berkualitas. Yang keempat, mengembangkan kapabilitas sumber daya manusia. Tujuan ini menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi, bisa berupa pelatihan, pendidikan, ataupun program pengembangan karir yang meningkatkan kemampuan dan juga keterampilan tiap individu. Yang kelima, meningkatkan kualitas kerja. Dengan perencanaan sumber daya manusia yang baik, maka organisasi dapat memastikan bahwa setiap karyawan memiliki keterampilan dan pemahaman yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dengan standar yang tinggi. Yang keenam, yaitu mengurangi biaya sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia yang efisien dapat membantu organisasi mengelola biaya tenaga kerja dengan baik. Selanjutnya, kita akan membahas unsur-unsur perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, analisis kebutuhan sumber daya manusia. Ini merupakan langkah pertama dalam perencanaan sumber daya manusia yang melibatkan identifikasi dan juga penilaian kebutuhan tenaga kerja saat ini dan di masa depan. Yang kedua, perencanaan kebutuhan sumber daya manusia. Setelah kita menganalisis kebutuhan, organisasi perlu merancang strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, rekrutmen dan seleksi. Proses rekrutmen melibatkan mencari, menarik, dan memilih individu yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan ini adalah upaya untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan juga kompetensi karyawan yang ada untuk menjawab perubahan lingkungan kerja ataupun untuk mempersiapkan mereka untuk peran baru. Selanjutnya, evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah proses terus-menerus yang melibatkan penilaian kinerja karyawan, umumnya melalui penilaian periodik dan juga ulasan kinerja.
Dan yang terakhir ada penyesuaian rencana. Perencanaan sumber daya manusia ini harus selalu siap untuk disesuaikan dan direvisi sesuai dengan perubahan dan lingkungan bisnis dan kebutuhan organisasi. Adapun langkah strategi perencanaan sumber daya manusia menurut Haryadi tahun 2005 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa yang akan datang dan menentukan visi dan misi yang ingin dicapai dalam lingkungan tersebut. Yang kedua, mengkaji kondisi lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan misinya. Yang ketiga, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan dengan merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan. Yang keempat, menentukan tujuan dan sasaran perusahaan, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi. Dan yang kelima, menyusun strategi akhir, memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Adapun tantangan-tantangan yang akan dihadapi dalam proses perencanaan sumber manusia, yaitu yang pertama, mempertahankan keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif yang diraih dan dinikmati oleh organisasi hanya bersifat jangka pendek karena organisasi atau perusahaan lain juga melakukan usaha untuk mencari dan meraih keunggulan kompetitif dengan strategi yang sama dengan apa yang kita lakukan. Yang kedua, mendukung seluruh strategi bisnis. Penyusunan strategi sumber daya manusia mendukung keseluruhan strategi bisnis merupakan tantangan karena beberapa sebab manajemen puncak tidak selalu mampu mengucapkan secara jernih apa strategi perusahaan. Kemungkinan terdapat ketidakpastian dan ketidaksetujuan mengenai strategi-strategi sumber daya manusia yang harus digunakan untuk mendukung keseluruhan strategi bisnis. Yang ketiga, menghindari konsentrasi berlebihan pada masalah-masalah harian. Kebanyakan para manajer lebih banyak mencurahkan hal-hal yang bersifat rutinitas dan berperspektif jangka pendek. Dalam konteks ini, perencanaan sumber daya manusia memiliki tantangan untuk menyusun strategi-strategi sumber daya manusia yang sesuai dengan karakteristik unik organisasi. Yang keempat, menanggulangi perubahan lingkungan. Lingkungan bisnis yang kompetitif merupakan tantangan bagi program perencanaan, bukan saja dalam bidang sumber daya manusia, tetapi dalam hal perencanaan produksi, pemasaran, dan penganggaran lainnya. Dan yang kelima, menyita komitmen manajemen. Perencanaan sumber daya manusia di tengah-tengah persaingan bisnis pada situasi ekonomi global saat ini, departemen atau manajer sumber daya manusia seringkali dibuat pusing karena jarang dilibatkan dalam perencanaan strategi bisnis pada tingkat korporat. Tidak adanya perlibatan departemen sumber daya manusia dalam penentuan rencana strategi bisnis perusahaan mengakibatkan pencapaian tujuan-tujuan organisasi secara keseluruhan kurang optimal. Hal ini yang akan menjadi tantangan di masa datang dalam usaha menenangkan setiap persaingan. Nah, sedangkan manfaat dari perencanaan sumber daya manusia itu sendiri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan pendayagunaan sumber daya manusia guna memberi kontribusi terbaik. Yang kedua, menyelaraskan aktivitas sumber daya manusia dengan sasaran organisasi agar setiap pegawai ataupun tenaga kerja dapat mengoptimalkan potensi dan keterampilannya guna meningkatkan kinerja organisasi. Dan yang ketiga, penghematan tenaga, biaya, waktu yang diperlukan sehingga dapat meningkatkan efisiensi guna kesejahteraan pegawai ataupun karyawan. Berikut ada model perencanaan sumber daya manusia oleh Andrew S. Sikula. Model ini terdiri dari 5 komponen, yaitu yang pertama ada Human Research Objective atau tujuan sumber daya manusia. Yang kedua ada Organization Planning atau perencanaan organisasi. Yang ketiga ada Human Research Auditing atau pengauditan sumber daya manusia. Yang keempat ada Human Research Forecasting atau peramalan sumber daya manusia. Dan yang kelima ada Human Research Action Programs atau pelaksanaan program sumber daya manusia.
Dari materi yang sudah saya sampaikan, dapat saya simpulkan bahwa secara keseluruhan perencanaan sumber daya manusia merupakan proses yang esensial untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan organisasi. Dengan strategi yang tepat, tantangan dalam perencanaan sumber daya manusia dapat dikelola dengan baik dan menghasilkan manfaat yang signifikan dalam jangka panjang. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan ataupun sikap. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menonton dan menyimak video ini sampai akhir. Saya Zahra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.